Aku tuh rencananya hari ini pengen jalan-jalan ke beberapa taman. Dan ini juga udah masuk spring. Yay, kita bisa melihat daffodils lebih dekat di sini. Kiri sama kanannya daffodils kuning full. Ternyata cherry blossoms-nya ada yang udah mekar. Warna putih, lihat deh. Udah OTW mekar. Magnolia putih. Kalau kalian ke Edinburgh, pastiin kalian mampir ke sini dan melihat Rose Fountain ini. Pengalaman yang baru saja ke-unlock, yaitu ngobrol sama strangers asli orang Glasgow. Hello, welcome back guys. Temenin aku yuk hari ini. Cerah banget. Setelah minggu lalu tuh full hujan, angin, bahkan hujan es. Akhirnya kayaknya minggu ini agak membaik deh, tapi nggak tahu deh. Soalnya kemarin sempat baca ada yellow warning gitu, jadi kayak warning cuaca buruk. Dan sebenarnya tadi pagi bangun juga kok suhunya 1 derajat gitu. Tapi ternyata siang ini langitnya biru. Jadi aku memutuskan untuk keluar. Dan ini juga udah masuk spring. Kemarin aku sempet ke Royal Botanical Garden dan udah mulai mekar bunga-bunganya. Cantik banget. Akhirnya Edinburgh kembali berwarna hari ini karena langitnya bagus, cuacanya juga enak. Aku memutuskan untuk ke beberapa taman untuk ngeliat ada bunga-bunga apa aja sih yang udah mekar. Harusnya dari kemarin akhir Maret sampai sekarang, awal Maret sih sebenarnya. Awal Maret sampai sekarang itu yang banyak daffodils, crocus, tapi kayaknya crocus juga udah mulai hilang. Daffodils juga udah banyak yang layu. Bentar lagi mau cherry blossoms, cuman nggak apa-apa. Transisi ke cherry blossoms, aku tetap pengen ngeliat di early springs ini apa aja bunga-bunganya yang udah mekar di public parks. Lihat deh, ini sepanjang ini tuh daffodil semua. Ini aku lagi ada di namanya London Park Garden. Tulisannya sih pakai S, so ya Gardens. London Park Gardens. Aku belum pernah kesini sebelumnya. Aku bahkan baru tahu kalau di sini tuh ada taman. Karena ini tuh bener-bener kalau kalian bisa lihat ini pinggiran jalan raya gede. Biasanya kita cuma lewat aja gitu, ngelewatin naik bus, jadi nggak pernah bener-bener merhatiin kalau di sini ada taman. Dan aku taunya juga karena tadi pagi pas scrolling Instagram gitu ya, kayak cari tahu di mana sih kalau misalnya spring di Edinburgh tuh spot-spot cantiknya. Salah satunya ada di sini gitu. Guys, you gotta see this. Di sini suka ada papan-papan penunjuk gini loh. Jadi ini adalah list wildflowers that we can find in the
in this garden, London Road Gardens. Let's see apakah kita bisa melihat ada yang sudah berbunga dari semua ini atau belum. Jadi ini adalah tanaman-tanaman liarnya gitu loh. Memang beberapa aku udah sering lihat sih dari tahun lalu pas summer. Ini si Rose Bay Willow Herb, and then Foxglove, terus ini Ground Elder, banyak banget, literally kayak di semak-semak gitu. Jadi ya tanaman-tanaman liar di sini tuh ya ini beberapa jenisnya gitu. Lihat nggak sih itu? Itu daffodils yang warna kuning. Let's see apakah kita bisa mendekat. Aku seperti melihat tulip. Betul, ada tulip. Oh my god, I'm so happy. Ada tulip. Harusnya tuh belum bulan-bulannya mereka mekar, tapi ini udah ada yang mekar. Lihat guys, cantik. Ini tulipnya gede banget sih, kayak literally segini aku. Oh my god. Ini masih ada yang kuncup, kayak ini warna kuning ya, ini warna kuning. Oh, cantik banget. Dan ini tuh kayak ya udah gitu liar. Aku nggak tahu dia, mungkin ada yang nanemin lah ya harusnya ya. Cuman ya udah aja gitu. Kayak kelihatannya natural aja, kayak disebar-sebar aja gitu loh. Bukan yang kayak di pot rapi, enggak. Sekitar-sekitarnya juga rumput-rumput yang berantakan gitu. Jadi bener-bener kayak rasanya ngelihat bunga mahal tapi tumbuh liar gitu aja. Sumpah aku sih seneng banget sih. Yeay, kita bisa melihat daffodils lebih dekat di sini. Yang warna kuning. Aku tuh rencananya hari ini pengen jalan-jalan ke beberapa taman. Jadi nanti habis ini aku mau naik tram terus mau ke St. Andrew Square. Itu lumayan di tengah kota sih. Tapi kemarin juga aku ngeliat daffodilsnya banyak dan gede-gede. Aku nggak tahu masih mekar cantik atau udah mulai layu. Cuman ya aku penasaran karena di sana harusnya lebih rapih gitu loh tamannya. Banyak bangku-bangku taman gitu. Wow guys. Ini literally cantik. Karena kita nurunin tangga terus kiri sama kanannya daffodils kuning full. Tadi setelah wildflowers, sekarang ada animals. Harusnya ada rabbit, ada landak, ada fox, ada tikus hutan, and then ada squirrel, sama ada apa ini ya bahasa Indonesianya ya? Itulah pokoknya kayaknya yang bau itu bukan sih? BTW, fun fact, fox di Edinburgh itu banyak dan liar. Nggak banyak sih, maksudnya kayak dia tuh liar. Kayak kalau mungkin di Jakarta tuh kayak anjing kampung atau kucing liar gitu kali ya.
Jadi dia bebas aja gitu berkelana. Biasanya dia tidurnya di taman-taman atau di semak-semak gitu, di garden kayak gini yang banyak rumput-rumputnya gitu. Kayak banyak semak-semaknya gitu deh. Gitu. Nah, dia itu kalau misalnya ada manusia, dia pasti menghindar, dia nggak mau deket-deket. Jadi dia nggak bahaya, dia nggak gigit, nggak ngejar, nggak kayak anjing kampung gitu kan suka ngejar ya. Itu enggak, jadi dia kalau ada manusia tuh ya kelihatan dari jauh ya, dia pasti langsung lari sembunyi gitu. Dulu kita beberapa kali pernah ngeliat malam-malam gitu, dia kayak keluar nyari makan, biasanya makannya tikus, I guess harusnya gitu. Terus gemes, lucu. Banyak banget orang-orang keluar jalan kaki, duduk-duduk, karena ya lagi bagus weathernya. So guys, we're here Saint Andrew Square, dan ternyata cherry blossoms-nya ada yang udah mekar. Warna putih, lihat deh. Tuh. Kemarin waktu aku ke Royal Botanical Garden, itu juga udah mekar sih di sana. Terus ya enaknya di sini tuh kita bisa jalan di rumput, terus tidur-tiduran, piknik gitu. Duduk-duduk. Oh my god. Jadi kita bisa ngeliat dari deket nih si bunga sakura. Ah, cantik. Terus ini ada varian lain lagi, si daffodils yang warnanya lebih beda. Jadi dia putih, tengahnya orange. Gemas. Super gemas. Banyak burung juga. Ini burung apa sih? Burung dara ya? Nggak perlu ke Jepang, udah dapet sakura. Ternyata di sini juga ada tulip yang sama yang tadi kita lihat di London Road Gardens. Persis warnanya, persis ukurannya segede gitu juga. Terus random banget tiba-tiba ada mereka bertiga di tengah-tengah hamparan rumput. Udah bertiga aja nih di sini. Gemes. Ini sebenarnya tuh aku agak kegerahan karena aku pakai jaket setebal ini yang aku udah pakai dari kemarin winter. Cuman ya gimana ya, Edinburgh itu bisa sekarang enak nih, suhunya enak banget, bener-bener sejuk. Anginnya juga nggak ganas, terus mataharinya anget gitu. Bisa nanti 2 jam lagi tiba-tiba hujan gitu, nggak ada yang tahu. Ditambah hari ini kayaknya aku bakalan sampai agak sore.
gitu. Nanti setelah jalan-jalan kayaknya aku akan nyamperin Ando ke kantornya. Jadi kayaknya kalau sampai sore amannya ya tetap pakai baju yang tebal, terus ada tudungnya gini. Jadi kalau hujan nggak kehujanan. Ya udahlah ya. Tadi mau lepas jaket cuman malah lebih ribet gitu nenteng-nentengnya. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa ya, kita nikmati saja kegerahan ini. Guys, lihat, ada tulip warna lain, warna ungu, cantik banget. Ungu tua, ungu muda. Gorgeous, pretty. Dan sama ukurannya tetap jumbo, cuman tetap ya nggak sejumbo yang merah ini loh. Ini gemes banget deh. Ada tulip warnanya cantik banget, kayak apricot peach gitu. Terus ya, dari tadi tuh aku kayak kalau ngelewatin satu titik tertentu tuh nyium ada wangi yang familiar. Bunga hiasin. Tau gak sih? Aku pernah ngerangkai tuh. Aku pernah post rangkaiannya di Instagram dan ternyata betul dong ada. Pantesan wanginya kecium. Nih kayak gini guys dia tanamannya. Tara, ada warna putih. Terus ini kayak warna pink Fanta gitu. Tadi aku ngeliat kayak ada warna pink muda tapi susah dijangkaunya. Dan ini tuh asli super wangi. Wanginya tuh lembut gitu loh, kayak campuran jasmine sama apa ya? Ya mungkin jasmine kali ya, tapi sedikit lebih kuat daripada jasmine. Jasmine kan kayak agak-agak tajam tapi cepet hilang gitu kan, sebentar-sebentar. Ini tuh wanginya long lasting tapi soft, lembut. Udah OTW Mekar, Magnolia putih.
Jadi di sini tuh ada penjelasan sejarah pembentukannya si Castle Rock, which is gunung batu yang atasnya tuh ada Edinburgh Castle. Jadi itu dulunya adalah volcano. Jadi zaman 350 juta tahun yang lalu. Itu tuh gunung berapinya erupsi, terus masuk ke Ice Age gitu, zaman es. Jadinya si volcanonya itu ketutup sama es yang tebel banget dan bikin ya udah volcanonya mati. Berjuta-juta tahun setelahnya menjadi ya udah gunung batu gitu. Dan ketika ada manusia pertama di sini berarti ya itu udah bukan gunung berapi lagi, dia udah nggak aktif lagi dan udah jadi gunung batu aja gitu, bener-bener solid rock gitu. Dan makanya bisa ada castle. Nggak kebayang sih kalau misalnya ini di tengah kota ada gunung berapi yang masih aktif. Nggak tahu sih, kayaknya sih nggak ada peradaban jadinya di sini ya. Nggak ada Edinburgh City berarti. Untung aja udah nggak aktif. Ini tuh semua mawar, tapi belum pada mekar. Excited buat nungguin mereka nanti kalau udah mekar. Rame banget berarti terus semua ini. Aku tuh belum pernah loh jalan-jalan di Princess Street Garden ini karena tahun lalu datang tuh mendarat di Edinburgh pas spring memang, tapi belum kenal area kan, jadi nggak tahu ada tempat secantik dan seenak ini buat jalan-jalan gitu. Terus udah keburu masuk summer, rame banget di sini karena ada festival. Terus autumn udah gugur, and then dingin, terus winter. Jadi kayak ya udah ketutupan Christmas market di sini kemarin waktu selama Christmas dipakai buat areanya Christmas market. Jadi banyak kayak stall-stall makanan, wahana gitu di sekitar sini. Jadi ya ketutup gitu kan, sama tenda-tenda dan lain-lain. Nah sekarang udah mulai berwarna lagi tamannya, baru deh aku jalan-jalan di dalam Princess Street Garden ini. Terkenal di sini salah satunya adalah Fountain Rose Fountain. Ada di tengah-tengahnya Princess Street Garden ini. Tuh. Kalau kalian ke Edinburgh, pastiin kalian mampir ke sini dan ngelihat Rose Fountain ini. Cantik. Guys, ini di sini ada bunga sakura yang warna pink. Lihat. Terus di sini tuh ada area duduk-duduk sama ada small coffee shops gitu. Jadi bisa sambil minum kopi, hot chocolate, teh, matcha. Ada jual kayak roti-roti sama pastry-pastry gitu, kayak sandwich juga ada. So nice. Hey guys, ini udah, oh my god, udah 4:30. Udah 4:30, cepet banget. Perasaan tadi aku berangkat dari rumah tuh jam 1-an gitu loh. Nggak berasa.
Aku masih ada satu tempat lagi yang mau aku datengin, namanya The Meadows. Itu posisinya di belakangnya banget kantornya Ando. Jadi nanti sekalian abis dari The Meadows, aku akan nyamperin Ando di kantornya. Dan abis dari situ kita akan ke gereja bareng karena hari ini Kamis Putih gitu. See you guys there at The Meadows. Hai again, aku akhirnya udah nyampe di area The Meadows. Belum sih, ini baru turun dari bus tadi, terus ini lagi jalan ke arah tamannya. BTW kalian harus tahu sesuatu, ini random tapi aku masih, tunggu ya bentar, aku masih kayak impressed. Nggak tahu sih, kayak masih kayak deg-degan tapi takjub gitu. Jadi masih di taman yang tadi, itu setelah aku matiin kamera, tiba-tiba ada cowok bapak-bapak gitu minta tolong aku untuk fotoin dia di Rose Fountain itu. Yaudah dong aku fotoin kan, tapi dia kayak ramah banget gitu loh, yang kayak nggak enakan gitu, yang kayak maaf aku ganggu kamu gitu. Nggak apa-apa gitu, karena aku emang udah selesai juga kan. Dan dia kayak berkali-kali minta maaf gitu, yang kayak nggak apa-apa. Terus dari aksennya itu Scottish nih, jadi kayak atau Glaswegian gitu, jadi aksen Glasgow banget yang sangat kental. Jadi kayak, dan orang-orang Glasgow itu terkenal sangat-sangat ramah, sangat-sangat kind, warm and lovely. Jadi ya makanya mungkin kenapa dia kayak minta maaf terus nggak enakan gitu, karena ya orang-orang di sana tuh sebaik itu guys. Nah terus udah kan, nah aku nih si perfeksionis ini ya kan, mana bisa orang minta foto terus kita motoinnya ala-ala. Jadi aku sekalian aja, mau nggak difotoin yang di sebelah sana juga, karena sebenarnya patungnya arahnya ke sana gitu ngadepnya. Terus kayak, seriusan kamu nggak apa-apa, aku nggak ganggu kamu gitu-gitu kan, aku nggak mau ganggu kamu lagi filming gitu. No, it's fine, I'm already finished gitu kan. Terus udah aku fotoin segala macem. Terus kayak bagus banget segala macem, makasih banyak segala macem gitu kan. Terus I really appreciate gitu. Nah udah kan, udah gitu, udah dong, aku pikir ya udahlah gitu kan, aku udah mau cabut. Terus dia kayak ngajak ngomong terus gitu. Dia bilang, can I buy you coffee gitu kan, kamu buru-buru nggak? Enggak sih sebenarnya, so ya please, aku mau beliin kamu kopi gitu kan. Terus aku udah kayak, buset, saya cuma motoin doang terus dibeliin kopi gitu kan. Kayak wow, ntar aku duduk dulu deh, kayak agak ngos-ngosan ya. Udah kan, akhirnya ya udah dong. Akhirnya aku iyain gitu. Terus yang tadinya aku inget nggak sih yang tadi aku nge-shoot ada kayak stall kopi gitu. Akhirnya aku beli juga di situ, tapi dibeliin. Terus abis itu jadi kayak banyak ngobrol, kamu dari mana? Terus dia bilang aksen aku American banget. Dalam hati aku alhamdulillah ya, puji Tuhan, dibilang aksennya Amerika. Setidaknya ada satu aksen yang dikenali daripada aksen abal-abal gitu kan. Karena aku ngerasa jujur aksen aku kayak campur sari banget say gitu. But well, berarti seenggaknya dia ngerti aku ngomong apa. Berarti gak jelek-jelek banget ya bahasa Inggris saya gitu. Terus gitu, ya kita kayak banyak ngobrol, dia dari mana, ternyata dari Glasgow. Terus dia kesini tuh karena liburan aja, trip gitu loh. Besok dia balik gitu. Terus dia nanya, kamu kapan datang ke sini? Ya aku cerita. Terus kamu kerja atau sekolah? Ya aku bilang kan, suami aku kerja di sini dan lain-lain. Terus kayak lovely gitu kan. Aku jujur aku belum pernah ketemu sama orang Indonesia sama sekali, kata dia gitu. Terus orang-orang Indonesia tuh baik-baik ya, dia bilang gitu. Soalnya kamu baik banget, kamu ramah banget lah. Dalam hati gue kan yang beliin kopi dia ya, aturan kan yang ngomong baik banget di gue gitu kan. Terus abis itu ya udah kita jadi ngobrol, terus jadi jalan ke arah pintu keluar taman, macam-macam lah ngobrol sampai aku cerita aku di sini lagi nyari kerja dan hari Sabtu nanti mau ada trial kerja. Oh ya BTW, nanti hari Sabtu aku belum update bahkan ke kalian guys. Nanti hari Sabtu tuh ceritanya aku akan trial kerja 4 jam di suatu coffee shop, tapi dia mainly jual tea yang diracik sendiri sama ownernya. So ya gitulah, nanti aku cerita another time ya, lebih detail. But ya, terus aku cerita ke dia, terus soalnya dia juga cerita kayak di sini tuh mahal banget Scotland, biaya hidupnya, biaya akomodasinya gitu. Ini kan aku udah mulai diliatin orang ya, jadi aku jalan lagi aja ya. Nah,
Habis itu dia nanya, besok kamu ada plan nggak? Kamu makanan kesukaannya apa? Kamu di sini udah nyobain di mana aja restoran gitu. Terus aku bilang lah, aku suka makanan India, aku bilang. Karena ya rasanya paling mirip sama rasa-rasa Padang, ngerti gak sih? Yang kayak bumbunya tuh bumbu banget gitu kan. Jadi aku bilang aja aku suka makanan India gitu. Terus dia bilang, oh my god, dia juga suka makanan India banget gitu. Terus dia kayak rekomen beberapa makanan restoran India di Edinburgh. Terus dia bilang, besok kamu ada plan apa nggak? Ayo kita makan bareng gitu kalau mau ngobrol gitu kan. Terus dia bilang apa? Ditraktir sama dia. Gue sampai cenat-cenut pala gue. Perasaan gue mau tauin juga nggak cakep-cakep banget coy. Pakai HP dia yang bukan pakai kamera gue atau apa. Terus kayak ala kadarnya banget. Dan kayak ada backlight segala macam. Terus kenapa udah dibeliin hot chocolate? Terus besok mau ditraktir juga di restoran. Kayak ini kalau misalnya di Indonesia, di Jakarta gitu ya, sekalinya boro-boro sih ada orang yang kayak gini. Kalaupun ada, itu ujung-ujungnya penipuan gak sih? Oh, hipnotis gak sih mikirnya gitu. So, gila sih di sini tuh orang bisa luar biasa baik itu gitu. Ya udah, nah tapi aku nggak tahu nih besok bisa apa nggak karena besok tuh hari Jumat, which is Jumat Agung. Nah, aku harus puasa dan pantang. Terus pagi tuh ada tukang datang ke rumah, siang ke gereja. Nggak tahu kapan bisa makannya gitu loh. Well, anyway, ini kayak another thing yang ke-unlock di sini. Pengalaman yang baru saja ke-unlock. Yaitu ngobrol sama strangers. Asli orang Glasgow. Yang aksennya, wadidaw. Yang kayak, sebenarnya sejujurnya sepanjang dia ngomong, mungkin aku nangkapnya cuman ya 70% oke lah ya. Cuman ya gitu. Dia bener-bener baik banget sih, lovely banget. Yang aku bilang aku lagi belajar aksen yang proper Scottish accent. Aku juga lagi belajar lagi bahasa Inggris, aku bilang gitu. Terus yang kayak bener-bener ngomongnya tuh pelan dan diulangin dan gak apa-apa gitu. Bahkan dia berkali-kali tuh komplimen, bilang kayak bahasa Inggris kamu bagus gitu. Kamu juga ramah banget gitu-gitu loh, yang kayak jadi ngerasa nggak merasa terintimidasi gitu loh walaupun ngomong sama bule strangers. Wow, I'm so happy. Well, BTW, ini aku sampai kasihkan cerita, aku lupa. Ini sudah di The Meadows. Nih aku akan tunjukin dulu ya. Tuh, ini tuh sepanjang jalan ini, itu adalah pohon sakura. Jadi nanti kalau misalnya dia bentar lagi mekar, kebayang gak sih secantik apa? Terus seluas ini semuanya hamparan rumput hijau. Kita bisa duduk-duduk, tidur-tiduran, terus ada beberapa kayak titik-titik gitu disediain buat barbekyuan. Well, ini aku lagi duduk-duduk di The Meadows. Nggak banyak bunga-bunganya ternyata, karena memang di sini tuh mostly ya rumput hijau udah gitu. Dan utamanya sebenarnya ya pohon sakura ini, tapi kan dia belum berbunga gitu, jadi masih ayu aja kelihatnya. Ya aku sedang menikmati mataharinya, enak banget sumpah. Aku menyesal tidak membawa kain selendang karena rasanya pengen tiduran banget, ini gila enak banget. So guys, I think I'm gonna end the vlog here karena aku lagi-lagi lupa bawa baterai cadangan kamera dan sekarang kameranya udah 11%. Untungnya sudah mencapai ke spot terakhir, nggak ada bunga yang bisa dinikmati sih, tapi well, I'm gonna spend some more couple of minutes
nikmatin mataharinya sebelum nanti aku ke kantornya Ando. I'm so happy aku hari ini ketemu banyak bunga, Edinburgh kembali berwarna. Terus aku gak sabar banget bulan April dan Mei karena nanti sakuranya akan mekar, terus magnolia juga, dan ada beberapa bunga-bunga lain juga yang akan nyusul mekarnya. Saya nanti mungkin aku akan bikin vlog kayak gini lagi juga kali ya, kalau misalnya sakuranya udah mekar, karena jujur itu cantik banget guys. I guess I'll see you in the next vlog. See you next week. Bye.